Seekor ular kecil dikelilingi oleh api dan tampak seolah-olah akan segera berubah menjadi abu. Saat itu juga, seorang pria kuat memasukkan tongkat kayunya ke dalam api, memungkinkan ular itu naik ke atasnya dan keluar dari kobaran api. Ketika ia meletakkannya di tanah, pria itu menuangkan air dari botolnya untuk mendinginkannya. Sebenarnya, ular kecil itu adalah putra raja para ular. Sebagai tanda terima kasih kepada pria yang telah menyelamatkan nyawanya, ular kecil itu ingin membawanya untuk bertemu dengan ayahnya, sang raja. Pria itu meninggalkan domba-dombanya di bawah penjagaan seekor keledai kecil dan pergi bersama ular itu. Mereka berjalan di sepanjang sungai hingga akhirnya tiba di sebuah hutan lebat. Tiba-tiba, ular itu masuk ke bawah sebuah batu besar dan berkata kepada pria itu untuk memindahkannya serta masuk ke dalam gua yang ada di bawahnya. Tanpa ragu, pria itu menggunakan tongkatnya untuk memindahkan batu tersebut dan menemukan sebuah gua dengan tangga di dalamnya. Ia mulai menuruni tangga itu. Tiba-tiba, cahaya terang menyilaukan matanya selama beberapa detik. Ketika matanya menyesuaikan diri, ia melihat di depannya ada padang rumput yang terbuat dari rumput berkilau seperti berlian. Setelah melintasinya, ia tiba di depan sebuah istana megah. Di pintu masuknya, dua ular besar menjaga gerbang istana itu. Pria itu masuk bersama ular kecil dan melewati banyak ruangan. Semua dindingnya dihiasi dengan emas dan berlian. Lalu raja para ular melihat manusia itu di dalam istananya dan menggerakkan ekornya untuk memanggil para penjaga dengan maksud membunuh penyusup itu. Namun ular kecil itu segera berlari ke arah raja, naik ke pangkuannya dan menjelaskan bahwa pria itu adalah orang yang telah menyelamatkannya dari api. Sang raja yang bersyukur menawarkan dua pilihan kepada pria itu. A. Mempelajari bahasa hewan agar dapat berkomunikasi dengan mereka semua. B. Menerima sebuah kantong penuh emas untuk hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Pria itu bingung. Menurut kehidupannya sekarang, menerima emas tampak lebih menguntungkan, tetapi ia juga menyadari bahwa kesempatan seperti itu tidak akan datang lagi. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk mempelajari bahasa hewan. Sang raja memanggilnya. Meskipun takut pria itu mendekat, raja itu berdesis lembut di dekat telinganya. Dan tiba-tiba pria itu bisa memahami bahasa hewan. Setelah itu ia berpamitan kepada raja dan ular kecil, lalu kembali ke dunianya. Hidupnya berlanjut seperti sebelumnya, menggembalakan dan merawat domba. Tetapi sekarang ia dapat memahami mereka, yang membantunya merawatnya dengan lebih baik. Suatu hari ketika ia duduk di bawah pohon dan menyesali keputusannya karena tidak memilih kantong emas, ia mendengar dua burung berbicara di atasnya. Salah satu dari mereka berkata, seandainya pria ini tahu bahwa ada harta karun yang terkubur di bawah pohon ini, ia pasti sudah menikah. Mendengar itu, pria tersebut segera berdiri, mengirim hewan-hewan peliharaannya pulang, dan malam harinya kembali dengan sebuah kapah. Ia menebang pohon itu dengan sekuat tenaga dan mulai menggali. Tak lama kemudian,